Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 mahasiswi semester 5B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini kami akan melakukan praktikum atau sebuah percobaan dengan judul aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Nah, di mana praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami faktor suhu yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva ini. Nah, amilase merupakan enzim ekstraseluler yang menghidrolisis pati dan menghasilkan produk dengan berat molekul yang lebih rendah. Dalam industri pangan, amilase banyak digunakan untuk produksi sirup dan untuk proses pembuatan roti. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai contohnya, enzim alfa amilase ini hanya dapat digunakan pada proses perombakan pati menjadi glukosa. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama yaitu faktor suhu, pH, inhibitor, kemudian kofaktor, dan substrat. Nah, kemudian kita akan melakukan praktikum ini dengan menggunakan beberapa alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, prosedurnya, kemudian pembahasannya, serta kesimpulannya, simak terus videonya ya. Untuk alat yang digunakan yaitu ada baskom, ada sendok, ada alu, dan juga ada 3 buah gelas, serta ada kompor dan juga panci. Dan untuk bahannya yaitu ada nasi, kemudian ada saliva, ada betadin, dan juga ada air. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengulek nasi menggunakan sendok, kemudian tambahkan air, lalu ulek lagi sampai halus. Kemudian masukkan hasil ulekan tadi ke dalam cup plastik sebanyak 2 sendok. Lalu masukkan saliva ke dalam cup plastik yang berisikan nasi yang sudah diulek. Kemudian masukkan cup plastik ke dalam wadah yang sudah diisi oleh air dingin dan tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian teteskan betadin ke dalam cup plastik. Kemudian dihomogenkan atau diaduk. Selanjutnya tunggu hingga 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian amati hasilnya dan dokumentasikan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menambahkan air ke dalam nasi. Kemudian kita tumbuk nasi tersebut hingga menjadi halus. Setelah itu, kita masukkan nasi yang sudah ditumbuk tadi ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan saliva ke dalam nasi yang sudah dimasukkan ke dalam gelas tadi. Nah, setelah 5 menit, kita tambahkan iodin atau betadin ke dalam nasi yang sudah ditambahkan dengan saliva tadi. Lalu aduk hingga homogen. Setelah diaduk, amati perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut.
Langkah pertama, tambah haluskan. Langkah pertama, haluskan nasi dengan menambahkan sedikit air. Langkah kedua, masukkan 2 sendok larutan amilum ke dalam gelas nasi. Langkah ketiga, tambahkan saliva ke dalam gelas. Nah, jadi seperti itu alat dan bahan serta langkah kerjanya. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembahasan. Pada praktikum ini menggunakan sampel nasi sebagai amilum dan saliva. Ketiga sampel diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu diletakkan pada suhu ruang, direndam dengan air es, dan juga dipanaskan. Ketiga sampel diberi perlakuan selama 20 menit dan indikator yang digunakan adalah betadin atau juga disebut dengan iodin yang ditambahkan pada menit ke-5. Nah, pada sampel yang pertama yang diletakkan di suhu ruang kurang lebih 30 derajat Celcius, ketika ditambahkan iodin pada menit ke-5 dan diaduk, larutan berwarna ungu tua, sedangkan setelah dibiarkan selama 20 menit menjadi lebih berwarna putih keunguan. Hal ini menunjukkan bahwa enzim alfa amilase dapat bekerja atau glukosa mulai terbentuk. Kemudian pada sampel yang kedua yang direndam dengan air es, ketika ditambahkan iodin pada menit ke-5 dan diaduk, larutan berwarna biru tua kehitaman menjadi larutan berwarna biru tua kehitaman. Sedangkan setelah dibiarkan selama 20 menit, larutan menjadi berubah warna menjadi ungu tua pekat. Hal ini menunjukkan bahwa enzim alfa amilase bekerja dengan terhambat atau belum bekerja. Nah, pada sampel ketiga yang dipanaskan, ketika ditambahkan iodin pada menit ke-5 dan diaduk, larutan berwarna biru tua menjadi warna biru tua kehitaman. Sedangkan setelah dibiarkan selama 20 menit, larutan menjadi biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa enzim alfa amilase terdenaturasi atau tidak berhasil mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktikum kali ini yaitu enzim alfa amilase bekerja maksimal pada suhu optimal 38 derajat Celcius. Pada suhu ruang 30 derajat Celcius, enzim belum bekerja secara maksimal ditandai dengan larutan yang berwarna putih keunguan setelah 20 menit. Pada suhu rendah atau yang direndam dengan air es, enzim bekerja terhambat ditandai dengan munculnya warna ungu pekat, dan pada suhu tinggi yaitu dengan cara dipanaskan, enzim terdenaturasi ditandai dengan perubahan warnanya menjadi warna biru tua. Nah, mungkin cukup sekian praktikum dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi amal jariah bagi kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.